Tuhan Yesus berkati kami dalam pembacaan Alkitab malam hari ini Tuhan. Mohon pimpinan-Mu, mohon roh hikmat dan wahyu dari-Mu ya Tuhan. Kami bisa Tuhan membaca, memahami firman-Mu dengan benar ya Tuhan. Berbicara kepada masing-masing dari kami Tuhan. Tuhan, bahwa kami makin hari makin mengenal-Mu, makin mengasihi-Mu. Oh Tuhan Yesus, biar kami terus berpegang pada firman-Mu Tuhan. Ya, terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke. Ya. Urutannya sudah ada ya di chat box. Kita baca malam ini Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 59. Amin. Boleh mulai dari Kak Renat. Amin. Lukas 12 ayat 35 mengenai kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat ke-36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu bagi. Ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Amin. Iva. Nggak ada suaranya. Ayat 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin. Ayat 41, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Ayat 42, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Tiga, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sekarang di Lukas 12. Sheila ya. Sekarang di Lukas 12. Ayat 44 ya, Kak? Ayat 44 sekarang ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Oke, Sheila ayat 45 berarti. Pasal 12. Apakah? Lukas 12 ayat 44. Oh iya, ini sekarang bagian Ella atau yang lain? Ya, Sheila. Oh, Lukas 12 ayat 44 ya, Kak? 45 sekarang. 45. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Amin. Ayat 47, adapun hamba yang
tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ayat 48, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Yesus membawa pemisahan. Ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ayat 50. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ayat 52, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Ayat 53, mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Menilai zaman. Ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. 55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Ayat 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ayat 57, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? 58. Sebab jika menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Amin. Terakhir, Kak Radha. Dari tadi ke-mute, sorry. Ayat 59, aku kata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Oke, porsi baca kita sampai di sini ya. Nah, lalu ya kita akan coba sama-sama belajar apa sih atau poin yang kita bisa dipelajari dari ya porsi baca kita malam hari ini. Oke, saya akan share screen sebentar. Oke. Ya, jadi hari ini mungkin modelnya adalah kita berdiskusi ya, ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Ya teman-teman jangan takut salah. Kita ya sama-sama belajar. Oke. Jadi ya kita mungkin bakal lebih fokus ya ke bagian yang di ayat 49 sampai 53. Kalau di ini di Alkitab kita mungkin ada judul perikopnya Yesus membawa pemisahan ya. Nah, oke, untuk langsung aja pertanyaan yang pertama, apakah baptisan yang diterima Tuhan? Jadi di ayat pentingnya di sini kan
ayat 50 dikatakan aku harus dibaptis. Ini aku mengacu pada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang ngomong, aku harus dibaptis dengan suatu baptisan. Dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Oke, kira-kira apa sih maksud dari baptisan yang diterima Tuhan ini? Apakah baptisan yang diterima Tuhan yang ya sesuai dengan bahasan atau konteks di ayat ini? Adakah yang mau jawab? Mungkin kalau Baptisan Yohanes. ya, Yohanes, baptisan Yohanes. oke, dari kakak baptisan Yohanes ya. Kalau Wahyu mungkin melihatnya baptisan ini seperti apa sih yang baptisan yang diterima Tuhan di konteks ayat ini? Seperti sama sih seperti Bang Rainer, cuman saya punya perspektif tentang baptisan ini kali ya. Roh Kudus ya. Maksudnya kayak sebelum Roh Kudus itu datang kayak betapa susahnya hatiku gitu. Tapi ya, begitu. Jadi, oh ya, baptisan Yohanes sih sama, dasarnya dari baptisan Yohanes dulu. Oke, ya makasih. Kalau aku, kan di ayat 50 bilang, aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Hal itu kan berarti menuju kepada baptisan itu kan. Sedangkan Tuhan Yesus itu di pasal 11 ini kan sudah dibaptis. Jadi, bisa jadi baptisan yang Tuhan maksudkan ini adalah baptisan ya Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Oke, ya. Makasih ya jawabannya. Mungkin kita langsung lihat di slide selanjutnya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang sudah dapat Alkitab yang dikirim itu dari Bible for Indonesia, boleh kalau sedang sesi Bible for It ini sambil digunakan ya Alkitabnya. Nah, sambil bisa dibaca juga catatan kaki di bawahnya. Nah, kebetulan ayat 50 ya khususnya itu juga dibahas di Markus 10 ayat 38 atau mengandung konteks yang sama. Jadi kita bisa lihat catatan kaki di Markus 10 ayat 38. Nah, sementara Markus 10 ayat 38 itu berkata bahwa di situ Tuhan Yesus ngomong, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Nah, oke. Mungkin kita bisa baca sama-sama dulu ya. Ini kutipan dari catatan kaki ini. Oke, dari awal ya. 1, 2, 3. Cawan dan baptisan ditujukan pada kematian hamba penyelamat. Cawan melambangkan bahwa kematiannya adalah bagian pemberian Allah yang diterimanya untuk menebus orang-orang dosa bagi Allah. Baptisan menunjukkan bahwa kematiannya adalah jalan yang ditetapkan Allah untuk dilewatinya guna perampungan penebusan Allah bagi orang-orang dosa. Bagi kita, dia rela minum cawan ini dan dibaptis dengan baptisan ini. Oke. Oke, jadi kata baptisan di konteks ayat ini sebenarnya adalah mengacu kepada kematian hamba penyelamat, kematian Tuhan Yesus. Nah, tadi benar kan, maksudnya Kak Eva bilang bahwa sebenarnya di momen ini Tuhan Yesus ya sudah dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis. Nah, tapi baptisan yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah mengacu pada kematiannya, kematian hamba penyelamat yang
akan dituju ya oleh Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya kenapa sih Tuhan Yesus tuh sangat, bahkan dikatakan di sini ya tadi di Lukas 12 ayat 50 itu, betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung, sebelum baptisan itu berlangsung. Nah, karena sebenarnya kepencet. Ya, karena sebenarnya apa yang hasil dari kematian Tuhan Yesus itu sebenarnya akan merampungkan penebusan Allah bagi orang-orang dosa, bagi ya manusia, bagi kita juga hari ini. Nah, sebenarnya apa Tuhan itu ya kan pasti mau untuk menyelamatkan kita, bukan menyelamatkan manusia. Nah, di satu sisi kematian itu akan membuat apa ya kita bisa ditebus dari dosa kita. Nah, tetapi kita juga bisa melihat perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 12 ayat 24. Yohanes pasal 12 ayat 24, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ya, di mana biji gandum ini sebenarnya yang menggambarkan dirinya sendiri yang harus jatuh dalam tanah bahkan mati sehingga bisa menghasilkan banyak buah. Nah, sebenarnya yang Allah inginkan adalah ya memang di satu sisi kematian Tuhan atau penembusan Tuhan ini membereskan ya masalah dosa-dosa kita, masalah sifat dosa kita, ya segala hal yang negatif dari diri kita. Tetapi sebenarnya di sisi positif ya Tuhan ini mau membagikan ya dirinya, atau mungkin ada satu kata yaitu hayat ya. Hayat di bahasa Inggrisnya adalah life atau hidup. Nah, hayat Allah yang ilahi ini mau dibagikan kepada manusia-manusia atau orang-orang yang telah ditebusnya. Nah, kita kan tahu ya saat pembahasan Lukas di awal ya bahwa manusia juga adalah Allah. Nah, saat dia menjadi manusia, Tuhan Yesus ini tidak bisa membagikan atau ya istilahnya atau apa ya pakai bahasa menduplikasikan ya atau menyalurkan atau ya memberikan hayat ilahinya itu kepada orang lain, kepada manusia, karena dia dibatasi dengan tubuh dagingnya itu selama dia hidup. Makanya tadi di perumpamaan Yohanes pasal 12 ayat 24 dikatakan bahwa biji gandum ini perlu atau harus jatuh ke dalam tanah dan mati sehingga bisa menghasilkan banyak buah. Nah, melalui kematian Tuhan Yesus ini, di sisi negatif yang membereskan ya dosa-dosa kita, ya di sisi positifnya juga adalah ya, saat di dalam kebangkitan ya, saat dia bangkit, dia bisa memberikan hayatnya tadi, hidupnya tadi kepada manusia, kepada orang dosa seperti kita. Nah, inilah ya keselamatan yang lengkap ya, yang Tuhan Yesus berikan. Dan ini baru bisa Tuhan Yesus ya rampungkan setelah dia melewati baptisan yang mengacu kepada kematiannya ini. Dan tentunya ya setelah melewati kematian dia masuk dalam kebangkitan. Nah, jadi ya inilah kenapa Tuhan Yesus sampai bilang sangat susah hati ya, sangat betul-betul seperti ya mendambakan untuk ya bisa sampai ke titik ini, karena ini memang ya tujuan dari penyelamatannya gitu. Oke. Itu untuk yang pertanyaan yang pertama ya. Semoga tidak membingungkan atau nanti boleh ditanyakan lagi kalau masih bingung. Oke, kita masuk pertanyaan yang kedua. Mengapa Tuhan datang membawa pertentangan?
Nah, ini mungkin pertanyaan menarik ya. Memang beberapa ayat lain mengatakan bahwa ya Tuhan datang membawa damai sejahtera atau bahkan sukacita. Tetapi ya di ayat ini mengatakan bahwa Tuhan ini datang membawa pertentangan. Oke, saya minta ini lagi ya, pandangan dari teman-teman bagaimana? Mungkin dari Maria mungkin apakah coba memberikan pandangan. Kenapa sih kedatangan Tuhan malah membawa pertentangan? Mungkin pertentangan yang di sini itu bukan perang kali ya, Kak ya? Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang. Maksudnya itu mungkin pertentangan dari di dalam diri kita sendiri kali, Kak. Oke. Jadi kayak pertentangan untuk bisa jadi kayak keluar dari hal-hal yang membuat kita di comfort zone gitu kayaknya. Jadi kita tuh pertentangannya lebih ke dalam diri sendiri. Oke. Terus juga di sini katanya kan ibu melawan anak perempuan melawan ibu. Ibu mertua melawan menantu. Oke. Mungkin di sini maksudnya semua manusia dan manusia itu bisa jadi akan membawa hubungan ke manusia yang lain itu juga saling bertentangan. Jadi mungkin kalau yang aku tangkap sih pengennya tuh Tuhan itu kita tuh nggak terjebak di siklus yang seperti itu. Jadi pertentangan dia itu justru dia membawa pertentangan itu dia justru menyadarkan kita bahwa yang kita alami itu harus kita lepaskan. Yang kita alami harus kita lepaskan. Jadi kita tuh hanya boleh gitu maksudnya. Karena di dunia ini itu isinya memang kayak gitu ya. Jadi bukan hanya boleh ya, tapi kalau bisa kita itu benar-benar yang membina, benar-benar hanya mengikuti Tuhan gitu sebagai juru selamat yang membawa kedamaian. Susah kan ngomonginnya? Saya nggak jago, maaf. Oke, makasih. Oke, kita coba ya lihat. Oke. Ya, mungkin kita baca sama-sama aja ya yang nomor 2 ini dari kata ini. 1, 2, 3. Ini dikarenakan hayat iblis di dalam orang yang tidak percaya bergumul melawan hayat ilahi dalam kaum beriman. Suatu pertentangan antara kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Oke, jadi ya sebenarnya begini, sejak manusia ya jatuh dalam dosa ya manusia kan sejak itu ya terus jatuh semakin rusak itu kondisi dari diri manusia sendiri. Nah di sisi lain juga ada iblis yang ya menguasai dunia, menguasai sistem dunia ini, dan itu juga menjadi atau menguasai ya pikiran dan kehidupan manusia juga. Nah, tadi kalau kita lihat di ayat pembahasan ayat 50 tadi ya, Tuhan kan ya saat dia memberikan keselamatan kepada manusia itu ya di sisi negatif dia membereskan ya dosa-dosa dan hal-hal yang negatif lah dari diri kita. Tapi di sisi positif dia memberikan
hayat ilahinya, ya, atau hayat ini life. Amin. Jaringan putus ya. Putus nggak sih? Guys ya. Atau cuma di saya aja nih? Ilahinya kepada kaum beriman yang percaya, yang telah, kenapa ada pertentangan ini sebenarnya adalah ya karena ada perbedaan dan pertentangan antara hayat ilahi yang telah diterima oleh kaum beriman dengan ya hayat dari manusia lama sendiri, atau bahkan hayat dari iblis yang telah menguasai ya sistem dunia dan orang-orangnya juga. Nah, ya itulah apa penyebab kenapa Tuhan bilang kedatangan itu mendatangkan perpecahan atau pertentangan. Nah, tetapi sebenarnya ini sih apa sikap kita mungkin terhadap orang yang belum percaya atau orang yang ya tidak percaya bukan berarti kita sengaja ya membuat pertentangan, membuat permusuhan begitu. Nah, tetapi ya ini sih ya menurut saya begini, misal dalam suatu kondisi lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan, karena kita menjadi orang percaya, menjadi kaum beriman, karena kita memiliki hayat ilahi, lalu kita mendapatkan pertentangan ya dari orang lain, ya kita menjadi seperti ya lebih siap gitu. Tetapi ya bukan dengan sengaja ya mengadakan pertentangan atau permusuhan seperti itu, karena ya pasti Tuhan sendiri yang mengatur segala situasinya begitu. Oke, dan ini juga sebenarnya berhubungan dengan ayat 49 ya, yang dikatakan bahwa aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Nah, api ini juga sebenarnya berkaitan dengan hayat ilahi, yang kuasa ilahi itu yang dari Allah itu diberikan kepada kaum beriman yang percaya kepadanya. Ya, begitu sih. Oke, karena waktu, lanjut aja ke pertanyaan nomor 3. Ini di bagian selanjutnya ya, di perikop selanjutnya mengenai zaman. Apakah tanda-tanda zaman? Oke, karena waktu kita langsung aja masuk ke jawabannya. Nah, tadi mungkin juga sempat ada yang baca juga. Nah, kita baca sama-sama ya, mulai dari kata yaitu ini. 1, 2, 3. Yaitu membedakan tanda-tanda zaman. Tanda-tanda itu adalah sebagaimana dinubuatkan bahwa Yohanes Pembaptis telah datang memberitakan kedatangan Mesias, dan bahwa Mesias ada di sana melayankan dirinya sendiri supaya orang dapat menerima Tuhan dan diselamatkan. Amin. Nah, jadi mulai ayat 54 ini kan, ya Tuhan kan seperti menegur ya orang-orang di situ ya pada di waktu itu mengenai mereka tidak bisa melihat atau menilai tanda-tanda zaman. Nah, padahal ada 2 poin yang sebenarnya menyangkut dari tanda-tanda zaman yang Tuhan Yesus maksudkan. Yaitu pertama adalah Yohanes Pembaptis telah datang memberitakan kedatangan Mesias. Ini adalah peran ya atau ya ministry atau ya fungsi dari Yohanes Pembaptis adalah memberitakan kedatangan Mesias. Tapi mereka juga, Mesias ini Kristus ya. Tapi orang-orang ya Yahudi Israel pada saat itu ya kebanyakan ya tidak mau percaya dengan pemberitaan Yohanes Pembaptis ini. Kemudian tanda kedua adalah ya Mesias sudah ada di sana, sudah melakukan ministrinya, pelayanannya, bahkan melayankan dirinya sendiri ya, supaya orang dapat menerima Tuhan dan diselamatkan. Nah, jadi ya ini adalah tanda-tanda yang zaman yang Tuhan Yesus maksudkan gitu, bahwa
Yang pertama adalah mengenai Yohanes Pembaptis yang memberitakan kedatangan dirinya, dan yang kedua adalah ya Sang Kristus ini ya ministrinya atau pelayanan adalah untuk melayankan dirinya sendiri. Ya seperti yang berkaitan dengan tadi juga, bahwa selain membereskan masalah dosa kita, dia memberikan dirinya sendiri, hayatnya sendiri kepada orang yang ya mau menerima dia dan juga diselamatkan. Nah, jadi mungkin tambahan aja di ayat 58 ya, 58 59, di situ ada frase berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Nah, sebenarnya ini juga menggambarkan ya, di waktu-waktu ini selagi masih ada waktu ya dalam kehidupan manusia, ya hendaknya selagi masih ada kesempatan ya cepat-cepatnya untuk bertobat juga dan menerima Tuhan. Ini juga bisa juga menjadi pemberitaan Injil juga ya, bahwa selagi ada kesempatan ya harus untuk digunakan untuk ya bertobat juga gitu dan menerima Tuhan, menerima keselamatannya. Oke, dari saya seperti itu. Mohon maaf terlalu lama. Yang lain boleh bertanya atau menambahkan. Amin. Puji Tuhan. Oke. Mungkin saya nambahin sedikit aja ya, supaya tidak terlalu lama. Saya betul tadi yang Saudara Yohanes sudah katakan, bagaimana kita hari ini tergantung bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Boleh mundur ya ke slide berikutnya. Lagi, ya. Tadi kita di sini akan membahas mengenai apa nih? Senin sampai Kamis adalah mengenai pertobatan. Nah, pertobatan yang bagaimana yang Tuhan inginkan, yaitu Dia ingin supaya kita benar-benar bertobat, lalu mengambil Kristus sebagai tujuan dan pusat kita. Ya, jadi tadi di ayat yang ke-50 sendiri berkata, betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Maka puji Tuhan hari ini kita memiliki satu tujuan yang jelas, yaitu bagaimana dalam kehidupan Kristen kita, bukan hanya untuk dilihat orang, tapi bagaimana supaya Kristus bisa memiliki kita, bahkan menjadikan kita ekspresinya. Ya. Jadi sebagai manusia, tadi juga sudah membahas mengenai 3 pertanyaan ya, baptisan apa, lalu juga kenapa kita banyak penentangan ya. Karena ketika kita percaya Tuhan, kita mengambil iman ini, maka iblis tidak senang, ya. Maka dia juga bisa membuat kita semakin lama makin dingin perasaan kita terhadap firman Tuhan. Nah, ini harus kita hati-hati ya, teman-teman sekalian. Saya juga tertegur kembali bagaimana tadi mengenai yang tadi Maria coba jawab ya. Jadi memang pertentangan ini membuat kita harus menyadari satu hal, yaitu tanpa Allah tidak ada yang baik. Karena ketika kita hidup sendirian, kita pasti tidak bisa mendapatkan hal-hal yang berasal dari Allah. Amin. Amin. Oke, makasih Kak Renat. Amin. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Sudah jelas harusnya. Kalau tidak pertanyaan, berarti sudah jelas ya. Apakah bisa menunjukkan jempolnya? Kalau sudah jelas, amin. Puji Tuhan ya. Jadi kita akan bahas kembali lebih dalam esok supaya kita boleh sama-sama lebih memahami apa yang diinginkan oleh kitab Lukas ini. Amin ya. Puji Tuhan. Jadi itu saja dari saya. Dari yang lain mungkin kalau misalnya ditambahkan lagi boleh. Kalau tidak ada kembali ke Kak Yohanes. Oke. Ya, Kak Eko, Kak Eva, ada tambahan? Cukup sih, sudah 9:30 lewat, rasanya perlu belajar waktu.
Oke. Ya, oke. Oke, kalau gitu apakah boleh minta tolong Wahyu untuk tutup dalam doa? Baik, Kak. Mari kita bersatu Ya. dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami masih berkesempatan Tuhan untuk membaca dan membahas bagian pada firman-Mu Tuhan. Bapak, kiranya Tuhan Kau berikan kami Tuhan hati yang setia Tuhan, hati yang waspada Tuhan. Meskipun terjadi pertentangan dalam diri kami Tuhan, kami tahu Tuhan pertentangan itu Tuhan baik adanya Tuhan. Sebab hal itu terjadi untuk memisahkan antara ayat ilahi dan dengan ayat iblis dalam hati kami Bapak. Kiranya Bapak Kau berikan kami lagi Tuhan kasih yang hangat Tuhan. Kiranya apabila ada pada kami Tuhan mengalami sikap dingin Tuhan terhadap firman-Mu Tuhan, kiranya Kau pulihkan kami Tuhan, Kau jamah hati dan pikiran kami Bapa, agar kami bisa pulih dan kembali mencintai Engkau sebagaimana mestinya ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pada malam hari Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang selepas dari kegiatan ini akan melanjutkan kegiatan-kegiatannya Tuhan, kiranya Kau berkati kami Tuhan, Kau bimbing kami Tuhan, Kau arahkan kami Tuhan kepada jalan yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan di masa pandemi Tuhan, Kau berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami daya tahan Tuhan, agar kami bisa melewati setiap hambatan Tuhan di dalam masa pandemi yang tidak mudah ini Tuhan. Tapi kami Tuhan tahu Tuhan bahwa Engkau selalu menguatkan kami Tuhan di masa-masa sulit sekalipun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat juga Bang Yoel ya Tuhan yang telah membawakan sharingnya Bapak. Kiranya Tuhan sharing firman ini Tuhan bisa betul-betul kami jalani ya Bapak, kami laksanakan Tuhan, tidak sekedar masuk telinga dan keluar kuping kanan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman yang dibawa akan membawa berkat Tuhan bagi Bang Yoel, bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat Bang Reinhard, Kak Iva, Kak Iko, dan setiap kami Tuhan yang telah dilayani oleh mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, makasih Wahyu. Oke, untuk terakhir ya, seperti biasa kita boleh buka kamera.